Halo Pak Ustadi, saya Halo, Vira. Tadi. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk tahu lebih dekat soal peternakan lebahnya Kembang Joyo. Iya. Mari kita tunjukkan satu persatu bagaimana sebetulnya peternak lebah madu. Ya, boleh. Ya. Ini Mbak Vira Ya. Untuk beternak lebah madu, pertama dulu yang harus kita adalah keamanan yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi ini untuk keamanan, jika kita mau memasuki suatu lahan peternakan harus memakai yang namanya masker. Masker ini gunanya untuk menghindari supaya nggak disengat. Nanti Mbak Vira pakai ini ya. Ya, boleh. Kita ada satu-satu. Yang kedua ada yang namanya hive tool. Hive tool ya. Kalau di peternak biasanya nyebutnya head tool. Iya, head tool. Ini gunanya kita untuk membuka sisiran sarang. Ini harus punya head tool ini. Dan kemudian yang ketiga adalah pengasap. Kalau di luar negeri pengasapnya modern. Kalau kita pakai kearifan lokal. Masih tradisional. Enggak tradisional. Kearifan lokal. Kearifan lokal ya, boleh. Jadi kalau kita pakai doni, yang dibutuhkan ini adalah asapnya. Jika lebah kena asap, dia itu jadi jinak. Jadi jinak, enggak mudah nyengat. Jadi ini adalah alat untuk menundukkan lebah. Asap ini bisa pakai goni, bisa pakai rokok, atau bisa pakai sesuatu yang dibakar yang diperlukan asap. Jadi tanpa asap, tanpa masker, peternakan lebah jadi berbahaya. Tapi jika kita pakai asap dan masker, peternakan lebah jadi nyaman. Ya. Baik. Sekarang kita pakai ya. Boleh. Yang ini peralatan ini selanjutnya nanti itu kita digunakan peralatan untuk membuat ratu. Membuat ratu. Khusus membuat ratu. Jadi kita perkenalkan. Sebelumnya minta tolong silahkan dipilih maskernya ini. Baik. Monggo. Ini untuk saya ya, biar kita sama-sama Nah, aman. tinggal pakai aja ya. Kita aman, dipakai aja. Saya buka sedikit aja ya. Gini kan? Nah, silahkan. Mari di sini ya. Kita boleh. Nah, di peternakan lebah itu ada 3 macam jenis kotaknya, itu ada 3 macam. 3 macam jenis apa aja Pak? Nah, yang pertama ini kita sebut kotak engkel. Kotak ternak. Iya. Kotak ternak dia bentuknya cuma satu. Nah, kalau ini kita sebutnya kotak super. Kotak super. Ya. Kalau kita buat ini kan tumpuk 2 ya. Kalau tumpuk 2 ini bisa dibuat untuk membuat ratu. Nah, kalau yang ini berarti nggak bisa untuk buat ratu atau gimana Pak? Tidak bisa. Kalau dia untuk sumber pejantannya, dan juga sama-sama ini dengan ini bisa dipakai untuk berburu madu. Cuman yang ini anggotanya sedikit, yang ini anggotanya banyak. Iya. Nah, bisa kita lihat lebih dekat seperti ini ya. Baik. Nah, kita lihat ini Mbak Vira kondisinya. Nah, jadi ini lebah semua. Kita lihat ya, lebahnya kan ada di atas semua. Iya. Nah, kalau kita pakai asap, kita lihat lebahnya turun. Iya, lebahnya turun. Ya, lebahnya turun. Kemudian dia jadi lebih kalem. Yang kita perlukan hanya asapnya. Ya. Nah, lebahnya langsung turun ke bawah semua. Sekarang mari kita lihat di dalamnya ya. Nah, ini kotak-kotak aqua ini untuk memberi makan lebah ini. Karena keadaan kita di sini sekarang sedang hujan terus, jadi tidak ada madu di luar. Makanannya apa Pak? Kita terpaksa harus memberi subsidi gula. Kalau keadaan paceklik semacam ini. Jadi di lebah tidak terus setiap bulan panen, tapi ada pacekliknya juga. Kita lihat satu persatu ya. Iya, boleh Pak. Jadi pengungkit ada yang ujung, ada yang ini. Kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Kalau misalnya pakai yang ini, ini. Kita lihat. Nah, silahkan lihat sini. Gak apa-apa, kan sudah pakai masker. Iya. Ini sebagai makanan cair. Madu nanti juga bentuknya seperti ini. Jadi tertutup semacam ini. Nah, sekarang kita lihat, kita buka. Nah, di
isinya kan cair semua ya. Ya. Nah, kemudian ini anaknya dia akan tumbuh sebagai anak yang ini. Oh, yang ini. Jadi prosesnya yang sebelah sini dulu, terus tumbuhnya jadi yang ini. Jadi nanti kalau telur berubah jadi anak, kalau madu berubah jadi sini. Jadi dia meletakkan telur untuk jadi anak dan madu di tempat yang berbeda. Tempat berbeda ya. Nah, sekarang kita coba cari di mana ratunya. Kita lihat, karena ratu dan pekerja itu berbeda. Dalam satu kotak itu ratunya cuma satu. Dia itu bentuknya panjang, ratunya itu, dan paling besar. Dan tentu saja paling cantik. Kita lihat, ada yang berbeda di sini? Ada, ini yang ini. Mana ya? Yang ini? Enggak ada. Kita lihat yang ratu. Nanti kalau sudah ada ratu, Mbak Mira pasti tahu itu ratunya. Ya, tidak ada yang enggak ada. Oke. Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Pelan-pelan. Nah, untuk pertama kali ketika membuka kotak, kita yang lihat, kita cari apakah ratu ini ada atau tidak. Sebab kalau koloni ini tidak mempunyai ratu, dia semakin lama akan semakin hancur. Karena hanya ratu yang bisa melahirkan anak yang bertelur. Yang lainnya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ratunya dia ini nggak ada, maka habis koloni ini. Nah, ini ada ratunya di sini. Silahkan, Mbak Ira pasti tahu. Nah, mana ada lebah yang berbeda? Nah, ini banyak. Iya, coba mana ditunjuk. Yang ini? Iya. Itu yang besar itu? Yang besar ini. Iya. Jadi cuma satu toh dalam satu koloni? Satu. Dan tubuhnya ini panjang dan besar. Dalam kondisi normal seperti ini dia nggak bisa terbang karena tubuhnya kan panjang. Kondisi panjang. Nah, ini bisa misalnya Mbak Mira pegang di sini. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anu challenge. Silakan. Berani, Pak. Harus berani dong. Ya. Pas di tangan saya ini dipegang. Ya, ini dipegang atasnya juga. Nah, dilihatkan ke kita. Guys, bagaimana pengalaman untuk memegang lebah? Ada ketakutan? Deg-degan sekali. Terima kasih. Ya, ini, nah itu ratu ya. Yang kuning-kuning itu kelihatan yang kuning? Iya. Yang kuning ini namanya tepung sari. Tepung sari, apa itu Pak? Dia itu fungsinya sebagai makanan untuk anaknya lebah. Nah, kalau madu fungsinya kan untuk makanannya si lebah. Kalau madunya banyak bisa kita ambil. Kalau madunya sedikit nggak boleh kita ambil. Kalau semacam ini kan nggak ada madunya, yang di sini kan kosong. Iya, kosong. Ini nggak bisa kita ambil. Karena kasihan si lebah nanti lapar. Iya, nggak ada makanan. Ya, ini yang kotak apa ini tadi sebutnya? Kotak ratu. Nah, kotak ternak. Kotak ternak. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan semula. Jadi kembalikan sendiri ini. Ini ada jaraknya Mbak Ira. Kita nggak boleh terlalu rapat dan juga nggak boleh terlalu renggang. Ada jaraknya. Cukup antara punggung dengan punggung ketemu. Ini kalau bahasa Jawanya gitu bispes. Bispes. Ya, bispes. Apa ya? Iya, bahasa Jawa. Jadi kita kembalikan. Kami kembalikan seperti semula. Nah, setelah kembali, baru kemudian kita bisa tutup. Kita bisa tutup. Nah, sekarang kita lihat yang tumpuk dua ini kita sebut sebagai kotak super. Kotak super. Kotak super. Ini sama kotak super itu di bagian atas itu. Ya, ini lebah. Di bagian bawah juga lebah. Sama. Nah, ini kotak super. Jadi tumpuk dua, atas lebah, bawah juga lebah. Cuman bedanya sama kotak ini cuma lebih banyak isinya yang ini ya Pak ya? Iya, lebih banyak isinya ini. Nah, ini dilihat ya. Di sini tidak saya pakai asap biar dia nggak takut. Nah, yang di kaki-kakinya ini Mbak Ira. Coba dilihat kakinya ini. Iya, kuning-kuning itu kah? Kuning-kuning. Iya. Ini sebutannya bipolen. 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 Apa itu Pak? Bipolen ini dia ini ngambil dari sarinya tanaman, kemudian di bawah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang sarinya tanaman itu disebut polen.
Kalau yang di bawah lebah disebut bee pollen. Oh. Jadi pollen yang di bawah lebah. Nah, ini di kedua kaki belakangnya. Iya. Di kedua kaki belakang ini sebagai sumber protein bagi si lebah. Jadi nanti dia untuk bikin makan anak-anaknya, juga bikin makan ratunya, tapi terlebih dahulu dirubah bee pollen ini menjadi royal jelly untuk memberi makan ratu. Ini ya. Ya, Mbak Kira, ini kan sudah kotak bukber sama kotak ternak. Sekarang kita ke kotak yang biru-biru ini. Ya, namanya kotak apa, Pak? Biru ini sebagai kotak kawin. Kotak kawin. Ya. Bedanya apa, Pak, sama yang itu? Nah, bedanya ini. Kalau kotak yang super tadi kan kotak yang engkel, yang ternak tadi isinya kan satu. Ini isinya 2 ruang. Isinya 2 ruang. Ya, oh iya, ada sekatnya kayak gini. Ada sekatnya yang di tengah ini. Nah, sekarang challenge untuk Mbak Kira. Kita cari ratunya. Karena ini sedikit, ini tentunya lebih mudah untuk mencari ratunya. Saya tegakkan ya. Ya, boleh. Ada yang cari ya. Ya. Gimana? Ada ratunya, Benda? Tidak ada. Tidak ada. Baliknya? Nggak ada. Nggak ada ya. Pokoknya lihat. Yuk. Bukan. Sebentar. Mana ya, Pak ya? Mana? Udah enggak tahu? Yang di tengah itu. Sebentar. Sekarang yang di kayu dia. Oh, ini. Gitu. Ya. Jadi ratu yang baru kawin itu bentuknya masih belum besar gitu. Oh iya. Dia masih seksi. Iya. Nanti setelah lama dia itu pada bagian belakang. Dia ini akan membesar. Nah, ini kan ya? Iya. Dia masih lincah sekali. Kalau dia sudah agak lama dikit itu dia anggun tenang. Ini kotak kawin. Ini kita satu ratu ya ini ya, yang di sini. Yang di sini ada ratu lagi. Gitu. Itulah yang disebut kotak kawin. Karena ada ini untuk menghemat ruang. Jadi tidak banyak-banyak ruang di sini. Ini satu lagi. Kita lihat. Jadi kadang perkawinan itu juga tidak harus berhasil. Kadang lebah juga perkawinannya gagal. Ada enggak di sini ratunya? Tidak ada. Ada, Mbak. Pelan-pelan aja lihatnya. Oke, mau clue di tengah ya. Itu, Pak. Iya. Jadi apa ciri-cirinya menurut Mbak? Ciri-cirinya kalau saya orang awam gini mungkin lebih besar aja sih ukurannya dari lebah-lebah yang lainnya gitu. Ya. Terus bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak lebih berbentuk gitu, Pak. Seksi. Iya, betul. Iya. Kemudian pada bagian belakang, perutnya atau biasa disebut abdomen, dia ini lebih panjang daripada sayapnya. Oh iya. Iya. Kalau yang lebah biasa, ini kan hampir sama dengan sayapnya. Dia lebih panjang bagian abdomennya. Ini. Jadi dalam satu kotak ini ada berapa ratu ini? Ada 2. Satu yang di sini, satu yang di sini. Iya. Jadi ini kotak kawin. Ratu-ratu yang di sini itu semua ratu masih baru. Semua masih baru. Nah, ratu di sini bisa kita manfaatkan. Misalnya apa? Ratu ini kita ambil, kita jual bisa. Untuk mengganti ratu yang misalnya di kotak-kotak ternak ini yang sudah tua bisa. Kemudian misalnya untuk memperbanyak koloni, itu kita ambil 2 sarang, kita taruh di kotak baru, ratunya kita ambil, kita taruh di kotak baru, jadilah koloni baru. Oh gitu. Ya, jadi untuk memperbanyak koloni. Ini ratu sudah. Oke, sudah 2. Ini namanya kotak kawin. Kotak kawin, baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ustadi. Hari ini itu sangat luar biasa, sangat memberikan banyak manfaat, ilmu edukasi tentang alam, tentang dunia peternakan perlebahan, tentang beragam manfaat yang dihasilkan oleh madu. Dan Pak Ustadi adalah salah satu penggiat UMKM yang sangat menginspirasi kita semua. Terus semangat Bapak, terus maju, kita doakan semakin berkembang, Kembang Joyo semakin jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa.